Bikin Kang rekam. Siap. Oke. Ya, semangat pagi. Selamat sore. Di Sosial Gusar, saya sebagai tuan rumah Sosial Gusar. Salam Gusar. Kita kedatangan ibu atau wanita. Wanita aja lah biar enak. Wanita karir, segala karir. Beliau ini, jangan beliau, Mbak ini beraktivitas di sekolah, di kampus, pun di masyarakat atau penyuluh agama. Nah, langsung saja, coba perkenalkan diri Bu, siapa namanya, dari keluarga mana, silsilah dari mana. Nggak usah Bu, simpel aja. Oke, selamat pagi. Kenalannya gimana nih? Nama aja. Nama aja nggak apa-apa, yang penting nama manusia Bu. Nama Husnul Khotimah. Oh, Husnul Khotimah. Dari artinya apa Husnul Khotimah? Kalau Husnul itu dari kata Hasanah Yahsulu Husnan, itu masdar ya. Husnul Khotimah. Khotimah itu pungkasan ya. Oh, kayak. Bukan artian sakaratul maut Bu? Bukan. Oh, bukan. Jadi, soalnya sering kalau misalkan habis ada mendengar, oh ada yang wafat, semoga husnul khotimah ya, selalu dipanggil berarti Ibu. itu berarti bukan, berdoa semoga berdoa. Husnul khotimah itu maksudnya. Berarti selalu eksis ya Bu ketika ada orang-orang yang sakaratul maut. Akhir yang baik itu. Kita semua kan berharap husnul khotimah ya. Saya juga yang husnul khotimah, pengennya husnul khotimah. Asik. Amin. Amin. Kayak dukun lagi saya, aminin terus. Berdoa tahu. Ini Bu, yang saya penasaran ini, Mbak. Ini biar jangan terlalu tua ya Bu. Ayo Mbak. Iya. Ini saya penasaran terkait masalah Mbak memanage waktu. Mbak Husnul ini kepala RA, kepala penyuluhan agama, terus kepala mikro teaching, sampai kepala pusat bahasa Arab di IAIN. Bukan kepala. Bukan kepala. Intinya pengajar lah. Iya, pengajar. Itu gimana manajenya Bu? Sedangkan Mbak ini, Allah, saya masih kebiasaan lemes ibu terus ya. Mbak ini memanage waktu, ngurus anak, kerjaan, udahlah kayak nggak ada pusernya kesana kemari, dan selalu ceria kayak nggak punya sedih. Oh gitu. Itu gimana itu manage waktu, manage emosi, dan manage kegalauan? Iya. Pasti kan ada galaunya Bu. Ya, apa ya, untuk kegiatan emang sih, maksudnya terlalu banyak tugas yang perlu dijalankan ya, mulai dari di sekolah, di nadanya bisa santuy nggak Bu? Mbak, jangan layaknya lagi ceramah di penyuluh agama. Oh, biasa iya? Aja, iya biasa aja. Ceria. Iya, ceria. Iya, maksudnya gini, maksudnya emang sih perlu banyak tugas yang perlu dijalankan ya, tapi untuk mengatur waktunya ya, saya berusaha untuk tidak satu hari itu dikerjakan semuanya. Contoh misalnya satu minggu kan ada 7 hari ya. Nah saya bagi. Bukannya 8 Bu? 7 Pak. 7. Oh iya 7. Jadi misalnya hari Senin Selasa saya berada di sini. Iya. Rabu Kamis. Di sini tuh di mana? Oh, iya. Di sini tuh di mana? Senin Selasa Rabu. Biasanya saya di sekolah. Sekolah apa itu? Sekolah MI. Oh, MI. Dan sekarang mungkin di RA. Oh, mungkin. Gitu. Berarti sekarang aktifnya di RA. Cuma kan satu yayasan, jadi RA sama MI itu sampingan. Oh, sampingan. Di situ, tetanggaan. Di situ saya juga bisa sambil ngawasi anak-anak sekolah di situ. Anaknya siapa itu, Mbak? Anaknya saya. Oh, anaknya. Sekolah di situ, jadinya kan kalau pagi jam 7 sampai jam 10-an lah paling saya pulang. 10 apa malam? 10. Oh, 10 pagi. 10 pagi. Pas anak-anak pulang, saya ikut pulang. Oh, tergantung anak-anak pulang. Mbak biasanya pasti kayak pulang. gitu. Oh, ya. Biasanya kayak gitu. Terus kan tiduran di rumah, entah lihat ini sebagai contoh ya. Kalau anaknya pulang, ibunya harus pulang. Nah,
Terusan ya itu yang dulu ya, kalau sekarang sih kan ada di kampus, misalnya perlu ke kampus ya setelah Kampus mana? kampus IAIC. Oh IAIC. Pertama kampus IAIC. Nah itu pas anak-anak berangkat sekolah siang jam 2 tuh saya nganterin, setelah nganterin sayanya langsung ke sini, Ke sini kemana lagi? IAIC. Oh ke IAIC. Udah gitu aja sih terusan. Lah kalau ke IAIN yang PBB gitu gimana? Kalau IAIN kalau misalnya nggak daring sih Sabtu Minggu itu biasanya. Sabtu Minggu weekend. Jadi kapan liburnya? Liburnya. Mbak Fatimah. Liburnya saya milih hari Jumat. Milih hari Jumat. Oke, kita iklan dulu, ada yang lewat. Oke. Yang di PBB IAIN itu waktunya gimana, Mbak? Nah itu kalau dulu di sana sih malah waktunya full banget ya, berangkat. Full. Iya berangkat jam 7 pulang maghrib itu kan full ya kalau intensif di sana. Iya. Cuman sekarang kan lagi daring jadi ya bebas. Oke. Sekarang biar nggak kayak wartawan, apa sih Bu Mbak bisa sedih atau keluh kesah menjalani itu semua? Pasti kan butuh yang namanya refresh, piknik lah. Jangan lupa piknik. Oh iya benar. Iya. Jadi gini ya, maksudnya kita itu pola hidup sehat. Pola hidup sehat itu salah satunya makanan yang bergizi, Iya. istirahat yang cukup. Kalau saya pola hidup sehatnya mesti ngerokok tuh. Kalau Ya, nggak itu ngerokok apa-apa. nggak inspiratif. Ya berarti sehat itu. Oh, sehat. Rokok itu sehat, Rokok itu tergantung. Oke, pemirsa, rokok itu sehat, ya. Rokok itu wajib. Oh wajib kata Mbak Husnul, ya. Awas, Wajib. ini Bagi yang bukan bid'ah, membutuhkan. bukan sabda. Ini kata Mbak Husnul. Bagi yang membutuhkan loh. Bagi yang membutuhkan. Ya beli Om. Iya. Kayak fakir berarti orang rokok. Tangan ini dia. Tadi keluh kesah atau rasa kegusaran, Oh, iya. aduh, tiap hari nggak ada Salah libur. satu pola hidup sehat kan itu memanage apa ya, pengelolaan stres itu biar nggak stres. Biasanya Emang sering stres. ya lumayan. Oh lumayan. Cuman bagaimana? Ini sedang stres atau enggak? Ini? Sedang. Oh sedang stres. Iya. Saya pernah ya itu. Oh saya pernah. Apa namanya, tes kejiwaan tuh ya. Kejiwaan. Allah. Enggak, maksudnya buat persyaratan NIDEN tuh ya. Kan harus ke... Bentar, saya jaga jarak dulu. Oh, iya. Takut barangkali umat. Iya. Kejiwaan. Itu apanya? Ya beruan tahu. Dia beruan. Akunya ke situ, kamunya lunga. Ini bahasa Cirebon Utara seperti demikian. Enggak. Ada perpaduan bahasa Arab, bahasa Jawa, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahkan Belanda. Bapak Kerupukan tolong bahasa dengerin Belanda. dulu ya. Tadi kan nanya tentang Ibu stres. saya hanya memicu. Oh, iya. Iya, keributan. Tadi kan nanya tentang stres ya. Ya. Untuk syarat NIDEN di sini tuh ya di Oh, NIDEN, IC, iya. itu kan harus ada tes kesehatan jiwa. Saya mengikuti tes kesehatan, itu Hasilnya hasilnya Anda sakit jiwa. Enggak, bukan. Sehat lah, sehat normal banget. Oh. Cuman posisi Syukur. dalam keadaan stres sedang. Stres sedang. Berarti antara gila dan normal gitu. Enggak, bukan lah. Bukan, Kalau stres tapi- itu bukan gila loh. Oh, bukan. Stres itu Berarti hanya Kalau di Lelah aja. simbolik kan kayak gini ya. enggak. Tapi bukan. ini setengah kayak gini Bukan, tuh ya. bukan, Antara enggak. stres sedikit. Kalau Oh, ini kan enggak. udah parah. Itu mah jiwa. Oh, jiwa. Gila. Stres, Bu. Iya kan, stres sama gila tuh beda. Bedanya di mana? Ya nggak tahu, pokoknya itu ada ilmunya. Oh, ada ilmunya. Ilmu apa itu? Mantik. Bukan. Ilmu kejiwaan lah. Oke. Kalau lagi stres, Kalau lagi stres biasanya ya jalan-jalan. nah, dengar nih. Ada yang bilang katanya Mbak ini kalau sedang stres atau sewaktu-waktu stres pernah semedi di pantai Kejawanan. Enggak, belum pernah. Belum pernah? Waktu itu. Wah, Cuman kalau jalan-jalan pernah, jalan-jalan ke Kejawanan. Kejawanan pernah. Emang ada apa sih di Kejawanan? Laut. Laut. Kejawanan itu laut, Pak. Belum pernah ke sana ya, Pak? Pernah. Saya juga pernah ke Laut Baru juga, ya Cirebon Utara lah, Pantai Utara, Pantura. Iya, soalnya pas sama teman saya ini, itu Bu Husnul ini kalau lagi stres atau lagi galau, semedi ke Pantai Kejawanan. Iya, hoax itu. Itu siapa yang bilang ya? Itu Itu sumbernya dari mana ya? Dari Bro Popong. Oh. Iya, Bro Popong itu katakan bahwasanya ajaki saya jadi muridnya, soalnya ilmunya banyak. Ibu katanya efektif ketika malakin orang makan-makan. Apa benar? Itu khasiatnya seperti apa sih, Bu? Oh iya. Iya, gimana itu kalau malakin orang terusan sukses, sering sukses gitu, Bu? Nggak tahu. Ya?
pengen sekelasnya rektor, kelasnya kemenag, atau kelasnya apapun lah, pimpinan atau apapun, itu pasti sukses ketika Bu Husnul yang bilang makan-makan di SS, makan-makan di rumah makan, di restoran, pasti sukses. Apa khasiatnya? Ya kalau masalah takdiran sih, maksudnya saya itu emang orangnya udah spesialis. Bukan. Oh, bukan. 11-11 aja, maksudnya ayo sih traktir, ayo sih itu gitu aja. Oh, berarti klunya itu ayo si traktir, yang penting ceplos-ceplos. Gimana? Ya nggak tahu. Saya ini lagi nggak ngelucu, kenapa? Anda tertawa tuh. Ya lucu aja pertanyaannya tuh, Oh, lucu dari aja. traktiran dan Karena lain-lain. itu nyata ya, fakta ya. Terus apa lagi? Apalagi ya, kalau hal spiritual nih, ya kan, Mbak Husnul ini kalau bisa dibedah atau ditelusuri, itu kan santriwati yang bertahun-tahun di Jawa Tengah. Nah, Ya, insya Allah. dalam hal spiritual nih, sejauh mana sih Mbak ini mempertahankan spiritualnya? Oke, ada iklan ini dari Rinso. Oh, balik lagi Rinsonya, setrikaan. Iya, kembali lagi. Tadi hal spiritual. Gimana Mbak ini menjaga aktivitas spiritual Mbak? Kalau aktivitas spiritual itu saya merasa sih belum begitu sepenuhnya mampu atau memiliki kesadaran beragama yang baik ya. Iya, kenapa? Itu Karena merendah, tawaduk atau mauduk ini? ya enggak, maksudnya saya merasanya seperti itu sih Pak. Oh, merasa. Maksudnya banyak apa ya, hal-hal yang belum bisa sepenuhnya saya jalankan secara keseluruhan gitu. Kalau agama kan isinya aturan-aturan gitu ya. Dan saya belum bisa menjalankan aturan itu dengan baik. Oke, jangan terlalu serius lah. Nanti kita berlinang air mata dan pengen nangis gitu tuh. Nah, ini konon ya, sempet Bu Puspa juga cerita, setiap barang yang disentuh oleh ibu kok kebanyakan rusak. Itu kenapa itu? Itu kenapa itu? Baik itu komputer, printer yang tadinya normal, sehat walafiat. Tiba-tiba itu fakta apa asumsi? Bukan asumsi. Ini benar adanya gitu. Tanda tanya. Sebenarnya itu maksudnya apa namanya? Belum semua itu maksudnya bukan kebenaran ya, karena perlu diuji. Ini saya sentuh nih nggak rusak tuh. Iya, ini nggak rusak. Iya, tapi itu jadi dibilang itu bahwa kebetulan aja ketika kalau kebetulan 1-2 kali wajar Bu, ya Mbak, wajar nih Mbak. Tapi kalau setiap saat disentuh rusak, enggak, aneh. Makanya saya pengen belajar merusakkan barang-barang itu keren guys sih. Setiap yang disentuh, komputer, CPU rusak, printer disentuh rusak, bahkan ada monitor katanya pas itu jadinya miring. Apa? Itu apa itu Kak? ya kalau komputer miring, Iya. itu nggak rusak. Oh, nggak rusak. Salah pencet. Oh, salah pencet. Iya, makanya ini apa ya? Tangannya tuh kayak ada ilmu atau sesuatu gitu. Enggak ada. Oh, nggak ada. Jadi itu hanya kebetulan ya. Oh, itu hanya asumsi dari Bu Puspa, Bu Popo, hanya asumsi ya. Walaupun benar adanya CPU rusak, printer rusak, monitor miring, bahkan ada yang duduk sempat jatuh karena rusak. Iya kan? Ini. Oh iya, terkait masalah ibu beranak 2. Nah, anak-anak ini apa iya konsumsi kasih sayangnya ini berkurang atau kurang atau bahkan gak tersentuh sama sekali? Gimana untuk menjalani saya sebagai ibu rumah tangga yang punya anak 2, putri semua kan? Iya, putri. Itu gimana cara mendidik mereka atau memonitoring? Sebenarnya gini ya Pak, maksudnya kalau anak... Jangan sedih ya Bu, jangan sedih. Bukan. Iya, jangan sedih. Kalau bapaknya kesini lagi. Awas. Bahaya. Katanya soalnya anak pertama, anak sulung itu hampir kalau kata orang Cirebon sih jibles sama persis seperti ibu. Iya. Kalau anak tuh peniru ulung ya Pak, jadi peniru ulung. Jadi apa yang Oh, berarti jago malak juga anaknya ibu? Enggak, dia nggak tahu saya suka malak. Oh, nggak tahu. Kalau seorang ibu kan menampilkan yang baik-baik Oh, aja yang di baik-baik. depan
menyekolahkan iya. anaknya Yang gitu. jelek-jeleknya tutupin ya? Iya. Dan jangan sampai ditiru. Oh, jangan sampai ditiru. Gini ya Pak, kalau Iya. anak Saya itu, mau ngaca bisa enggak? Iya, enggak apa-apa sambil ngaca. nggak apa-apa, Nah, Bu, ini iklan. Bu. Nah, ini tadi namanya artis. Iya, skincare. Puspa Sari. Iya, mirip Endorse. Aisyah di film-film Ayat Ayat Cinta. Tepuk tangan dulu buat Bu Puspa. Oh iya. Itu belum sih, belum dijawab. Oh iya, jawab dulu anak-anak. Oh, iya. Jadi gini ya Pak, maksudnya emang sih intensitas saya dengan anak-anak tuh tidak seperti ibu yang lain lah yang 24 jam berada di samping mereka gitu tuh. Iya. Ya karena saya juga kan beraktivitas di luar, Iya. iya kan? Di luar, kalau di dalam itu kamar. Cuman saya tuh maksudnya emang sih saya dulu pernah khawatir, saking khawatirnya sampai saya pernah pengen Stres lagi? Bukan. Oh, bukan. Saya emang nggak, saya gampang stres tapi Iya. stresnya gampang saya hilangkan. Iya. Ini iklan lagi, mangga dari skincare. Iya, mangga lewat iklan Iya. ini skincare. Nah sampai saya pernah ya pengen menyekolahkan anak di full day kayak gitu. Cuman Iya? akhirnya saya nggak jadi. Saya juga konsul sama orang-orang yang Apa? dirasa Dukun. sudah mengerti, bukan Oh, lah bukan. kayak Mbak Tejo. Oh, Pak sama Tejo itu siapa tuh? Pak Ilma itu guru saya. Oh, guru. Mm-mm. Oh. Dosen saya. Iya. Cuman apa ya, saya suka dengan pemikirannya. Heeh. Saya nanya, Bah niku maksudnya saya punya anak. Iya. Saya sering, maksudnya jarang lah. Iya, sering ditinggalin lah. Iya, setelah kuliah S2 ya dulu sih saya bareng terus. Oh, kuliah S2 Ibu tuh? Mm-mm. Oh, tak kira cuma Saya kan 2 SMP, tahun SMA. lalu kan S2, nah itu Iya. mulai saya sering meninggalkan anak. Tak kira di SMP S2. udah selesai gitu Oh. tuh, terusan TKW ke Taiwan, terusan ke kampus enggak gitu. Terus jawabannya tuh simple Pak. Apa Maksudnya, simpelnya? anak itu seperti yang Anda pikirkan. Oh. Kalau misalnya ibu memikirkan yang baik, maka anak itu akan menjadi baik. Super. Kalau misalnya ibu memikirkan sesuatu yang buruk, nanti anak itu buruk. Intinya berprasangka baik. Iya, saya yakin anak saya bahagia. Saya yakin anak saya Iya. eh, Yakinnya aja dulu ya, Bu ya. Iya, Yakinnya betul. aja walaupun kan sesuai anaknya apa yang kita iya, pikirkan. walaupun anaknya sering ngenes juga, yang penting kita yakin aja bahagia mereka. Enggak. Oh enggak, bisa. Terus nanti lagi saya juga nanya ke Pak Ilman kan, tahu nggak Pak Ilman? Pak Ilman itu dosen IAIN. Iya, Oh, itu dosen IAIN. jawabnya gini. Terus aja jangan mikirin anak sendiri. Wis aja mikir itu artinya apa, Bu? Bahasa Bahasa Jawa. Indonesia. Bahasa Indonesia. Udah jangan mikirin anak apa dan Oh. lain-lain. Jadi seorang orang tua itu harus mampu membuat anaknya bangga. Jadi saya bangga punya seorang ibu seperti ini, saya bangga punya seorang ayah seperti ini. Tapi dengan sendirinya dia akan menjadi baik. Jangan sampai anak itu kecewa dengan orang tuanya. Oh, intinya Gitu. sih dari menurut Abah Tejo pertama berprasangka baik, pikiran yang punya positif. Kalau menurut Pak Ilman atau siapa tadi? Ya Pak Kang Ilman, Ilman atau Pak Ilman nih? bebas. Oh, bebas. Atau- Asal jangan Mbak. Oh jangan Mbak, enggak lah, masa ya Pak Ilman Mbak itu Ilman. Mbak. Ya kata Pak Ilman itu buatlah anak itu menjadi bangga kepada Ya. orang tuanya, khususnya kalau ibu kan ibunya bukan Mm-mm. bapaknya kan, jadi bangga terhadap ibunya. Nah itu Oke, nanti dengan next. sendirinya anak akan menjadi keren. Oke lah, saya berhubung saya belum punya anak, Oh iya, nanti makanya saya jagian, berlinang, Pak, jagian, berlinang air liur nantinya Bu. Jadi saya lanjut ini pernah ada kejadian. Ini ibu kan sering ketinggalan sepatu Cinderella nih. Ini pernah ada kejadian kucing ini mabok. Asal mulanya gimana? Kucing ini mabok apa karena harumnya sepatu Cinderella atau gimana? Itu sampai di kameramen oleh Bro Pupung. Itu keisengan Pupung Mari. Itu kucing sampai apa ya? Ya ngeplay lah. Sampai kepalanya aja gambarnya kan tengkorak di fotonya. Kalau kaos kaki saya tuh baunya Oh, kaos kakinya mambunya Bang bertahan berapa hari itu? 1 hari. Oh, 1 hari. Iya. Kenapa itu? Iya. Itu saking kucingnya tuh. Pernah viral, iya. Sebenarnya kucingnya itu habis nyium Nyium apa? kakinya Pak Pupung Oh, yang kakinya Pak cantengan. Pupung. Oh, cantengan. gitu. Enggak, soalnya pernah viral di grup IAIC khususnya. Oh, iya. Ini bahwasanya ada kucing mabok, bukan hanya 1, 2. Wah, Pas ditelusuri ternyata dua kucing tersebut habis ke mejanya Ibu Kusnul. wah gitu. Ya. Ya. Nah, kalau bisa dilihatin ada nggak apa bukti fisik kaos Nggak kakinya ada, Ibu? Sekarang lagi pakai sepatu apa sendal? Pakai
Kayaknya karena Iya, soalnya tuh pernah viral di grup IAIC itu adanya 2 kucing mabok gara-gara habis ke mejanya Nah, Bu itu berita Husnul. hoax itu. Oh, hoax berarti. wak. Berarti Itu berarti asli. sumbernya yang nggak jelas Oh, itu. sumbernya nggak Mister jelas. Pupung bukan? Oh, iya, Mister iya, Pupung benar. sampai dipoto. Kan ada buktinya. Kucing sampai mabuk kayak gitu. Pasca ke mejanya Bu Husnul. Ada apa di meja Bu Husnul? Ternyata ada kaos kaki coklat. Tapi yang saya tahu kucing itu habis lewat Habis lewat. Besok buka sini. kakinya yang cantengan, Oke. Pak. Oke, super sekali ternyata Mbak Husnul ini. Terima kasih Mbak untuk Oh, iya, obrolannya. sama-sama, Nggak tahu ada Mbak. faidah atau enggaknya, tapi Nggak intinya tiap orang mempunyai masalah atau caranya masing-masing menyikapinya. Ya, terima kasih untuk Mbak Husnul atau sering dipanggil kepala suhu karena banyak muridnya di IAIC banyak. Bahkan bukan hanya mahasiswa tapi dari tenaga pendidik bahkan dosen-dosen banyak yang meminta jadi muridnya di IAIN Termasuk juga Pupung banyak. itu murid Termasuk saya. Pupun itu mencari ilmu di Pantai Kejawanan Oh, iya. karena mengilhami Tapi udah suhunya dapat belum guru. ilmunya? Next nanti Oh, iya. kita wawancari Mbak Pupung. Ya, terima kasih untuk semuanya. Salam sosial besar. Tetap jangan serius, tetap jangan semangat. Kita gembira ria.